Nah, Tualang yang sebenarnya itu ada kampung yang terletak, kalau kita gambarkan hari ini itu terletak di tepatnya di seberang. Tapak tilasnya mungkin dari sungai kita bergeraknya, Pak. Iya. Contohnya kalau ada pesta pernikahan, ini kalau 3 kampung ini tak berkumpul tak ada orang. Oh, tak ada orang. Itu saking sunyinya. Sebelum Indah Kiat jauh ada. sebelum Indah Kiat itu ada perusahaan besar yang sudah melintas di sini. Sampai hari ini kita kan bisa melihat adanya pipa Caltex Iya, itu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka podcast Temu Rama Omel, Tualang Tempo dulu. Ini menarik nih, ini luar biasa nih, kita bersama Wak Idang atau Pak Azwar. Nanti kita bahas siapa sosok beliau. Ini menjadi titik awal pemuda ingat daerah tempat dia tinggal, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, salam sehat untuk kita semua, salam hormat pejuang impian. Semangat awal dalam langkah Omel empati bersama tokoh yang melestarikan sebuah daerah, selalu untuk berbuat. Ini pesan Wak Idang, Pak Azwar, mewah, luar biasa. Oke, lanjut. Sebelum itu, siapa sih Wak Idang? Nanti biar Omel yang menyampaikan siapa sosok Wak Idang ini. Wak Idang atau juga dikenal Pak Azwar. Dia seorang seniman, pelaku budaya, lahir di Tualang pada tanggal 1 Oktober 1968, betul Pak? Betul. Mulai terlibat dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan pada tahun 2002 sampai sekarang, betul Pak ya? Pengalaman PLKK Tualang, ketua dari 2007 sampai 2010. Dewan Kesenian Siak, ketua 2014 sampai 2019. Pengarang Tanjak Kreasi 2017 sampai sekarang. Bahasa Indonesia, betul Pak? Bahasa Melayu ya Pak? Boleh Pak ya, siap Pak. Oke Pak. Izin Pak. Ya. Sebelumnya Omel kan mau tanya nih, apa sih kesibukan Wak Idang sekarang Pak? Boleh cerita sedikit Pak? Biar agak kita cair gitu, lebih santai gitu Pak. Boleh Pak, lanjut Pak. Iya, makasih. Sebelumnya untuk Omel, terima kasih banyak sudah menghadirkan saya di sini. Siap Pak. Sebenarnya saya sendiri sebetulnya nggak menyangka juga kan bisa dapat tempat di sini. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Yang pertama sekali, yang jelasnya kita bangga adanya anak muda yang masih mengingat ya betapa pentingnya melestarikan budaya, melestarikan tradisi yang ada di kampung kita sendiri ya, contohnya Tualang ya. Betul. Ya kalau mengenai kesibukan saya dari hari ke hari ya beginilah, apa istilahnya, saya lebih banyak akhir-akhir ini di rumah dan coba berkreasi dengan kemampuan yang sangat terbatas juga. Siap, ya, dan selalu berupaya bagaimana kita bisa memberikan semacam edukasi yang baik terhadap anak-anak muda. Siap, gitu kan, walaupun mungkin secara tak langsung bagi Wak yang mungkin jarang muncul ya. Iya Wak. Enggak juga sering muncul. Kalau ada sebelumnya mungkin ada juga lah mungkin Wak ikut ya untuk mengembangkan mungkin dari sisi kesenian, ya, kebudayaan gitu. Namun hal itu bagi Wak tidak ada tidak beban ya. Jelas terlepas dari apapun pandangan, apapun penilaian, yang jelas Wak tetap berbuat dan bagaimana supaya bisa memberikan sesuatu yang lebih bermakna. Nah itu yang penting. Jadi ya sampai hari ini kesibukannya lebih banyak di rumah, itu yang pasti. Ya, di rumah pasti buat karya-karya juga Wak ya, ini karya Wak juga.
Ya, bisa alhamdulillah, cerita juga. alhamdulillah. Ada juga karya tadi yang itu, Wak, nanti kita boleh hidupkan, Wak. Kita lihat tuh. Apa namanya tuh, Wak? Nanti kita tarik ke sini, Wak. Ya, boleh. Sekarang belum, nanti kita suruh Adit, ya kita tarik Adit ya, bawa ke sini kita lihat lampu apa itu. Nanti kita tunjukkan sama yang lain. Lanjut, Wak. Nanti setelah itu, Wak, berarti kesibukannya, Wak, yang jelas sering di rumah sekarang, Wak, ya? Ya, lebih banyak di rumah yang Siap, jelas. Ya di samping ada kegiatan-kegiatan kecil tadi itu Oh kan. iya, Wak. Wak lebih banyak sekarang ini ya dikatakan berkarya dengan barang-barang memanfaatkan limbah, Iya, ya, iya. ada limbah alam lah ya. Ini apa nih, Wak? Boleh Nah, sedikit, Wak? ini kan termasuk Bahannya? limbah alam itu ada, kalau orang bilang, kalau kita bahasa Melayu kan upih, Oh, upih pinang. Kemudian ini kita memanfaatkan juga jenis selodang dari kelapa. luar biasa. Jadi selodang itu kan pembungkus dari calon buah. Kan ada tuh yang berbentuk apa itu. Kalau seperti ini berapa hari, Wak? Ini sebenarnya kita lebih jauh apa, karena kan kesibukan Wak yang jelas intinya ini membuat ini kapal apa namanya, Wak? Finisi ya. Finisi ya. Ya, kalau itu sebetulnya kalau dikerjakan secara rutin untuk satu buah begitu mungkin makan waktu 2 hari lah. Oke, siap. 2 hari. Oke, Wak. Tapi karena kita mungkin dibatas waktu juga ya. Iya, betul, Karena banyak kegiatan juga, Siap. kegiatan yang jelas. Wah, ini kan masuk membantu orang di rumah juga ya. Orang rumah kan berjualan gitu iya. kan. Jadi kadang-kadang kalau udah untuk membantu dia kita tinggalkan Oh, lagi. siap, betul. Jadi Iya. tidak apa, tapi yang selama ini ya kalau memang itu misalnya waktu yang mendesak ya terpaksa Oke, siap. kita kerjakan secara maksimal ya. Oke, berarti kesibukan Wak nih jelas ada ya, setiap hari ada, Wak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kadang kalau masa-masa kita udah mulai beranjak 50 ke atas ini memang harus banyak aktivitas, Wak. Kalau kita berdiam diri di rumah sendiri suntuk, kita gak ada kegiatan kan akhirnya banyak penyakit, Wak. Banyak penyakit. Oke, siap. Wak. Oke, Wak, ini menarik nih. Yang jelas kan kita tadi bahas tualang tempo dulu. Nah, ini menarik. Wak bisa ceritakan nggak rekam jejak tualang tempo dulu seperti apa sih, Wak? Boleh cerita sedikit, Wak? Kalau gimana memang kalau Wak yang setahu Wak gitu, Wak. Jadi biar bisa kami sebagai anak-anak muda tualang ini kami tahu gitu bahwasanya sebelum tualang seperti ini dahulunya seperti itu loh. Jadi kita mengingat gitu. Jadi secara langsung kita sebagai anak muda nih pengen tahu gitu, Wak. Bisa Wak cerita, Wak? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mau bercerita tentang bagaimana tualang ini sebenarnya kan gitu. Ya, dari dulu sampai saat inilah ya. Siapa? Yang seperti kita lihat hari ini bagaimana perkembangan tualang itu. Karena pada intinya setiap adanya perkembangan tentu ada tapak sejarah. Betul. Itu yang mau kita bahas. Iya, betul. Jadi tualang kalau kita perkirakan ini kan termasuk kampung tua ya. Kampung tua yang mungkin salah satu yang berada di Kabupaten Siak hari ini ya. Jadi kalau dulu Tualang ini hanya sebuah kampung kecil. Ya, kampung kecil yang mungkin penduduknya belumlah terlalu pesat sampai sekarang atau pesat yang sampai sekarang ini kan. Tualang itu sendiri mungkin perlu kita jelaskan yang mana Tualang itu yang sebenarnya. Betul. Nah, Tualang yang sebenarnya itu ada kampung yang terletak, kalau kita gambarkan hari ini itu terletak tepatnya di seberang Kosmet ya, atau Pip, apa? Kalau dulu Pip ya. Oh ya, betul. Kosmet atau di sebelahnya ada Surya Dumai. Jadi pas di seberang itulah yang sebenarnya Kampung Tualang. Oh, Kampung Tualang. Itulah Kampung Tualang yang tua ya. Kampung Tualang. Dan disitulah dulu banyaknya pemukiman masyarakat. Oh, dahulunya. Iya, orang lebih tahu Kampung Tualang itu ya yang di seberang itu gitu. Di seberang Surya Dumai itu sampai batasnya diperkirakan itu kalau kita selusuri itu tepatnya di seberang Lumber lah ya. Lumber atau Kulim ya. Kulim. Nah, disitulah penduduknya mulai membuka kampung tadi. Pada saat itu mungkin belum terlalu ramai. Kalau kita tengok waktu itu adalah sekitar lebih kurang 100 kakak mungkin kalau 100 kakak. Tapi waktu itu udah banyak, kalau 100 kakak waktu itu banyak tuh. Ya, tapi kan 100 kakak itu kan rumahnya kan enggak rapat itu. Oh, berarti jarang-jarang, jauh-jauh jarak. Jauh lah. Berarti masih hutan dulu. Masih hutan. Dan kampung itu kan memang mengikuti alur sungai itu. Betul. Tidak ada yang ke arah ke atas gitu kan. Jadi kapan
dia pindah ke seberang. Berarti ada pindah ke seberang nggak? Gimana ceritanya? Ya, itu diperkirakan juga pada tahun-tahun di atas 70 lah ya. Di atas 70. Itu masyarakat mungkin sudah mulai berpindah ke seberang sini ya. Tapi sebelumnya juga memang seberang sini pun udah ada perumahan juga ya, udah ada pemukiman lah ya. Tapi tidak terlalu itu, dan rumahnya juga jarang-jarang. Oh, berarti jatuhnya orang Beladang. Ya. Beladang. Berarti jadi mungkin tapak tilasnya mungkin dari sungai kita bergeraknya, Pak. Bergerak dari sungai, di situ kita mulai tahu bahwasanya dahulunya Tualang itu di sini tempo dulu. Iya, itulah. Dan hijrahlah ke seberang. Jadi ke seberang atau gimana jatuhnya itu, Pak? Kenapa masyarakat lebih memilih ke seberang sini? Ya. Yang pertama sekali mungkin alasannya akses ya. Oh, akses. Karena kalau di seberang sana itu mungkin waktu itu kan belum ada ini ya. Belum ada jalan. Bahkan sampai hari ini pun di seberang itu kan belum ada. Memang tak ada. Tak ada jalan ya kan. Jadi itulah mungkin alasan pertama. Kemudian mengingat pada saat itu pusat perekonomian pun lebih banyak di seberang sini. Oh, gitu. Berpindah berpindah. Masuk yang bersekolah juga ya. Pendidikan orang kan lebih membangun di seberang sini. Oh gitu, ya, karena mungkin ada salah satu mungkin ada perusahaan atau pabrik ya. Oke, Ada lagi Pak yang membuat Tualang tempo dulu, berarti yang jelas di seberang, di tepi sungai semua itu. Tualang tempo dulu ya. Jadi awal mulai Tualang itu Pak. Dan itu kan bisa kita buktikan juga kenapa di situ kan ada anak sungai juga. Ya, betul. Namanya anak sungai. Iya. Sungai Tualang ya. Berarti perbatasan sampai sungai mana Pak? Kalau ke arah ke sungai, aku pernah dengar Sungai Pulai katanya, Sungai Pulai. Ya itu ke arah Medannya. Oh, arah Medan. Itu masuk Tualang juga. Masuk Tualang, itu kampung Tualangnya kan berbatas dengan Pulai gitu kan. Iya, betul. Nah, pada saat itu kita kan masih sebenarnya kehidupan masyarakat pada saat itu tuh karena keterbatasan tadi ya. Antara Tualang termasuk kampung hari ini Pinang Sebatang ya. Dan juga kesananya Medan. Jadi kan 3 kampung ini yang sering dibicarakan dulunya. Secara perkembangan sosialnya ya 3 kampung ini. Oh, yang sangat menonjol waktu itu. Iya, karena contohnya kalau ada pesta pernikahan, ini kalau 3 kampung ini tak berkumpul tak ada orang. Oh, tak ada orang. Itu saking sunyinya dulu ya. Oke, siap Pak. Ada Pak, tambahan lagi Pak, itu kita beralih ke yang lain nih, yang lebih menarik lagi. Tualang kan terkenal dengan kota industri. Bisa Pak ceritakan enggak pabrik-pabrik apa saja yang ada di Tualang dulunya sampai sekarang Pak? Bisa Pak cerita Pak? Biar kita tahu nih. Jadi kalau kita melihat ke belakang, Pak. Tualang ini kan bukan hari ini dikenal. Tualang ini bukan hari ini aja dikenal. Sehingga mungkin banyak orang berasumsi. Tualang dikenal karena adanya Indah Kiat kan gitu cerita. Betul. Padahal jauh sebelum itu. Sebelum Indah Kiat sebelum Indah Kiat itu ada perusahaan besar yang sudah melintas di sini gitu. Walaupun mungkin udah beroperasi lah ya beroperasi di sini, bahkan menjadikan jalan lintas yang jelas. Seperti masuknya Caltech pada tahun CPI, Caltech Pacific Indonesia. Caltech Pacific Indonesia pada tahun 46 ya. 1946. Itu dia sudah membuat sampai tahun 64. Itu kan sampai hari ini kita kan bisa melihat adanya pipa Caltech yang melintas kampung kita kan gitu. Memang termasuk hari ini seperti ada jalan pipa yang sampai berarti jalan yang arah sampai ke Sungai Siak itu Caltech buat tuh? Iya, yang arah ke Peri ya. Iya, arah ke Peri. Kalau sampai ke Perawa enggak sampai. Cuman ke Perawangnya kalau itu kan Peri cuman tempat jalur dia tadi pipa itu kan, pipa untuk minyak itu kan sampai ke Jamrud itu. Sampai Jamrud. Tapi kalau tempat kegiatan orang pekerjanya di Tualang juga ada gitu. Ya, salah satu contoh masih ada kita lihat perumahan-perumahan lama di situ kan. Ada yang dinamakan bedeng itu yang letaknya di Pasar Minggu. Ya, Pasar Minggu Baru hari ini kan. Nah, itu kan ada tuh rumah-rumah bedeng itu. Itu memang peninggalan dari Caltech. Masih ada tuh? Masih ada. Dan rumah itu kalau tak salah di tahun 51 51 kalau tidak salah itu udah dibangun di situ. Termasuk SD 01 itu sendiri pun itu juga bekas dari perkantoran kalau tak salah itu. Perkantoran dari
Kaltek itu sendiri. Oh. Nah, termasuk lapangan bambu kuning itu kan zaman itu juga itu. Oh iya Pak. Dibuat kan. Jadi kayak misalnya saya pernah juga cari informasi kayak pabrik STC itu apa? STC ya? STC itu kan di tahun 68 itu. 68 Pak. Tahun 68 sampai tahun 73. Itu mengolah apa tuh Pak? Kalau dia tidak semacam apa, dia cuman untuk pengambilan log gitu. Oh, kayu-kayu besar. Untuk pengumpulan kayu-kayu besar gitu. Yang untuk diolah lagi, yang untuk ekspor. Nah, itu ke Jepang. Masih ada rekam jejak, masih ada nggak ada lagi Pak? Nggak ada lagi ya? Udah hilang. Kalau STC itu tepatnya ya itu tadi di sekitar Kulim itu kan. Kulim Pak. Kulim itu. Jadi STC itu cuman sampai tahun 73. Oke, siap. Jadi kalau yang apa ada lagi kayak seperti aku pernah cari juga informasi orang tua-tua kita yang BLK kehutanan apa tuh? Oh, itu semacam sekolah. Sekolah pendidikan apa namanya? Sekolah kehutanan dulu. Nah, itu juga ada tempat juga di sana dulu kan. Jadi ada perumahan gitu kan. Perumahan, kalau menurut apanya kan itu masih perumahan yang ditinggalkan dengan STC itu dijadikan itu untuk sebagai sekolah kehutanan. Nah, pada tahun-tahun itu kalau menurut apa tahun 74 itu. 74 ya. 74. Nah, baru ada apa lagi, Pak? PT Kulim. Oh, PT Kulim. PT Kulim sampai hari ini kan bisa kita lihat. Iya, ada peninggalan. Kemarin itu kan PT Kulim itu kan dibeli sama Surya Dumai, ya dijadikan kalau nggak salah PT Surya Jaya dulu. Nah, untuk Surya Dumai Group juga kan, dibeli pada PT Kulim itu. Tapi PT Kulim itu tahun 68 udah ada di situ. Oh, udah lama. Oke. Ini agak panjang kita nih soalnya biar kita kejar semuanya. Jadi di samping PT-PT yang ini juga ada dulu yang lebih dikenal itu PT Dirgantara atau Kopelapip. Oh, Kopelapip yang terletak di samping Pasar Minggu Lama. Oh, Pasar Minggu Lama. Itu karena Kopelapip itu dia kan somel. Somel mengolah log juga. Kayu-kayu diolah jadi jadi balok-balok gitu kan, papan atau apa. Cuman kalau PT Dirgantara atau Kopelapip ini kan pemiliknya kan Koperasi Auri. Oh iya, nama Dirgantara kan. Jadi dulu kalau hari ini di Auri itu kan ada Paskas ya kalau hari ini. Kalau dulu namanya Kopasgat. Nah, Kopasgat di situ, dan itu kita kan masih bisa kita lihat hari ini untuk Kopelapip itu sendiri. Oh, itu ya betul. Ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, ini tadilah yang kita coba ulas ke belakangnya lagi. Apa yang dikatakan Tualang ini kota industri tadi itu. Ya, betul. Memang dari awal gitu. Begitu banyak investor yang melirik Tualang untuk berusaha gitu ya. Salah satunya waktu saat itu masuklah PT yang terbesar yaitu PT Surya Dumai. Surya Dumai ya, Surya Dumai. Surya Dumai mulai dari pembukaan tahun 79. 79 Pak. Yang produksi pada tahun 81. Nah, pada saat itu proses membangun tuh Pak, yang selama 79 dia bangun. Iya, mulai dia tahun 79. Proses pengolahan baru 1981. Produksinya baru tahun 1981 gitu. Pada saat itu mulailah kembali banyak berdatangan. Mulai ramai lagi orang-orang dari luar lah ya, istilahnya kaum-kaum yang berdatangan perantau Sumatera Barat, Jawa. Sehingga pada saat itu di tahun-tahun 80-an itu memang jadi pusat ya. Pusat Dumai itu pusat, bisa dikatakan disitulah putaran ekonomi. Iya, jadi salah satu peradaban manusia juga ramai di Tualang. Putaran perekonomian yang paling pesat pada saat itu memang daerah Surya Dumai itu, karena belum ada yang lain lah gitu. Betul. Ada. Sehingga yang hari ini kita lihat PT itu kan tinggal hanya kenangan ya udah jadi besi tua. Jadi pada zaman itu tuh ya kalau bagi Wak sendiri mungkin merasakan dan ikutlah sebagai pelaku istilah gitu kan. Dalam sejarahnya gitu kan. Betapa Surya Dumai itu cukup memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Sangat makmur waktu dahulu ya. Ya, terutama untuk orang pedagang lah ya. Iya, betul. Pedagang memang tidak ada yang bisa. Setelah kayu tidak boleh lagi diolah dan tidak boleh lagi di secara tebang secara liar, akhirnya habislah Surya Dumai itu. Habislah Surya Dumai, Pak. Kalau
nggak salah itu pada tahun 2000, tepatnya 2006. Siapa? 2006 atau 2004, pokoknya sekitar itulah. Mulai inilah ya. Tidak produksi lagi Pak ya? Tidak ada lagi suplai kayu yang Iya. yang memadai gitu. Berarti kalau yang SDI itu Pak tahun berapa Pak? Ya SDI itulah tuh Surya Dumai Industri. Surya Dumai Industri, Surya Dumai Industri. Kemudian kan berubah jadi Surya Dumai TBK kalau Oh iya ya Pak. Ya, karena dia makin besar kan akhirnya Surya Dumai sini itu jadi Surya Dumai Group. Kalau pasar minggu itu kan Pak? Oke. Pasar minggu gimana? Kapan mulai dibangun Pak? Pasar minggu itu sudah ada dari tahun 60 ya. Wih, dari tahun 60 pasar minggu udah ada. Adit mulai loh, Dit. Apa lah itu tahun berapa lahir? Apa pula? Tahun 60 pasar minggu itu, tapi tempatnya kan yang tidak yang pasar lama lama. Ya. Pasar lama ya. Itu lama. yang tadi yang berdampingan dengan Kopelapit. Luar biasa. Jadi ya seminggu lama itu. Ngapa dipindahkan Pak? Alasan dipindahkan? Alasannya yang jelas tidak tertampung ya. Banyaknya peminat mungkin ya dari pedagang-pedagang luar gitu kan. Kalau kan masih banyak dulu pedagang-pedagang. Kalau dulu mungkin orang mengandalkan pedagang lokal ya. Tapi begitu berkembangnya ya sudah ini lagi gitu. Betul. Akhirnya dipindahkanlah ke pasar minggu yang hari ini kita lihat ya. Berarti sebelah kan ada masjid Raya Jamik itu tahun berapa tuh? Masjid Raya ya. Orang belum tahu juga tuh. Anak-anak muda nih kan Masjid Raya itu lama mungkin bersamaan ya dengan pembangunan pasar ya. Dengan berpindahnya penduduk yang kita sampaikan tadi. Oh ya, di seberang. Tadi dia mungkin karena banyaknya penduduk Imbinas ini ya otomatis jemaah juga banyak kan. Akhirnya masjid yang di seberang itu dipindahkanlah yang hari ini menjadi Masjid Jami. Jadi kalau dulu namanya Masjid Raya. Masjid Raya. Masjid Raya yang pertama itu Masjid Raya dan kita masih ingat bangunan pertamanya itu masih berdinding papan. Semi permanen lah kalau ada. Ya mungkin masih ada lah di rumah itu semacam fotonya. Iya, kita tahu. Boleh nanti kita sisip nanti kita coba apa kan? Ya. Dulu kau boleh tahu sekolah yang ada di Perawang ini SD udah ada Pak? SD atau SMP? Kalau SD udah. Kalau SD dulu yang zaman tahun 80-an itu SD yang kita tahu cuman ada 2 dulu ya. Satu SD 01 hari ini ya yang kita bilang tadi tempat apa tuh? Perumahan Caltech ya. Kemudian ada SD Impress kalau namanya yang SD 02 hari ini. 02 berarti itu SD 02 tuh SD ya, Impress namanya. Impress dulu. Nah, kemudian tahun 82 ya 81 itu didirikanlah sama masyarakat sini ya, yang jelas apanya Babel ya. Babel ya. Pak Ruslan. Mulu kita kan. Dulu itu Ruslan. Dibuatlah SMP. SMP apa nama dulu? Nah pada saat itu SMP itu pertama SMP swasta kalau tak salah namanya. Kemudian berubah jadi SMP Perawang. Tapi tetap berinduk pada saat itu dianggap bakal jauh lah ya. Itu buatan. Buatan. SMP 1 buatan. Jadi sehingga pada saat itu kami sebagai siswa kalau ujiannya itu dari sana. Gitu. Ujian mulai dari ujian sampai ujian akhir pun kami dibawa ke buatan. Jadi SMP Bina Karya tuh termasuk SMP lama tuh? Iya, jadi cikal bakal dari Bina Karya itu sendiri inilah yang sampaikan tadi gitu ya, SMP Perawang itu ya. Perawang. Jadilah Bina Karya. Jadi pada saat itu tahun 84 itu Abah coba cari lahan waktu itu mau bikin gedung ya, buat gedung membuat gedung SMP itu gitu. Karena pada sebelumnya kami kan sekolah kami kan menumpang tuh. Pindah-pindah. Ada kami sekolah di SD Impress itu. Ada juga itu di MDA yang macam satu atap lah bahasa gitu. Jadi kami pindah-pindah. Memang susah dulu baru cari yang namanya saat itu istilahnya apa namanya ini? Ada kenakalan juga kadang-kadang kan. Ya namanya kita numpang. Ya kalau memang orang itu mau apa ya disitulah kita bertahan. Sehingga kami yang seingat sampai selesai itu berapa kali pindah. Susah cari ilmu dulu pindah. Bahkan kami ada balai desa yang hari ini jadi Setiapati. Balai desa. Setiapati yang di Pasar Minggu samping Lapang Bola. Di belakang Puskesmas Pembantu ya. Itu kan balai desa dulu. Jadi MDA sekarang? Jadi Setiapati. Setiapati. TK. TK. Dan kami sempat belajar di situ.
sempat juga kami belajar di situ gitu. Karena jadi memang SMP pada saat itu kalau bisa dikatakan SMP pindah-pindah gitu ya. Iya, memang susah cari belajar gitu kan. Tapi ya alhamdulillah dari alumni situ banyak juga yang berhasil. Salah satu contoh yang bisa kita tengok macam kepala sekolah SD 01 sekarang Pak Lukman. Oh, mantan situ. Itu memang di atas WA ya. 1 tahun di atas WA. Dia hari ini kan kepala sekolahnya di situ ya SD. Jadi kami dulu memang enggak banyak sekolah yang apa istilahnya, mana yang mampu mungkin mereka sekolah baru gitu kan. Tapi banyak juga pelajar dari luar, orang dulu pindah-pindah. Nah, apalagi pada saat itu Indah Kiat ini kan, ya Indah Kiat tahun 81 kan udah mulai masuk tuh. 81, 84 dia sudah produksi. Pada saat itu Indah Kiat kan banyak juga membawa pekerjaannya dari luar. Ya di samping lokal ya, ada yang dari Jambi, ada dari Palembang, pokoknya pindah sini. Sumatera lah ya. Bahkan ada yang dari Jawa gitu kan. Nah, itu juga yang mempengaruhi pelajar juga gitu kan. Jadi sehingga di SMP itu tidak mutlak orang Perawang atau orang Tualang aja lagi kan. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Medan gitu kan. Berarti sorry potong Wak. Berarti Wak sekolahnya tepi sungai berarti kan? Iya. Berarti nggak ada mandi sungai nggak ada dulu Wak? Kalau zaman dulu kan kalau ada mandi sungai. Ada lah. Kalau itu ada tapi ya. Jadi kalau masalah itu tuh ada. Ya namanya apa namanya ini? Kenakalan remaja orang kampung lah ya. Ya Adit itu nakal juga tuh, memang dia MTS dulu, Pak. MTS. Jadi kalau kita mau ceritakan bagaimana caranya zaman itu, memang zaman-zaman apa ya? Yang berhasil, sedih ya. Yang berhasil itu tentu yang berkemauan. Iya betul. Ya, yang berkemauan, kemudian mungkin didukung oleh faktor ekonomi juga. Betul. Jadi anak-anak kalau tidak salah itu yang alumni SMP kami itu yang pada saat itu tuh yang jadi guru lah yang tahu ada 2, ada lagi Ibu Eti adiknya Pak Yapis. Nah, itu juga alumni situ dari SMP kami. Siapa? Oke Wak, ada tambahan nih Wak, mau dilanjut nih Wak, banyak nih yang mau kita bahas nih. Setelah berlanjut perkembangan yang hari itu mungkin kita tahunya cuman Kampung Tualang. Iya. Kadang kami kan tahunya tuh. Nah, pada saat itu kita kan masih berinduk ke Bengkalis tuh. Bengkalis, Pak. Ya. Jadi masih masuk Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Siak. Bentar, Pak, potong. Ya. Nah, itu nanti kita bahas. Ini dulu. Itu akan kita bahas. Pasti kita bahas, Pak. Nih, menarik nih, Pak. Sorry, Pak ya. Siapa sih penghulu atau kepala desa yang memimpin Tualang dulunya sampai sekarang? Gitu. Nanti setelah itu baru kita bahas tentang pemekaran. Jadi anak-anak pemuda nih dan satu lagi orang-orang jadi penasaran. Jadi nggak langsung jadi kita tahu dulu siapa penghulunya gitu Pak. Jadi terpaksa kita balik lagi ya ke belakang. Siap Pak. Kita balik ke belakang. Tualang ini kalau kita tadi bahasanya kampung tua, itu bukan sekedar ucapan ya. Betul. Tualang ini sudah diperkirakan jauh sebelum tersebutnya kabupaten daerah Siak itu Tualang udah ada. Itu tahunnya 1892. Udah lama, udah tua tuh. Ini kita coba ambil dari ada kaitan-kaitannya juga dengan kerajaan Gasip. Gasip. Ya, karena mayoritas pada saat itu kan penduduknya kan pindahan-pindahan dari. Iya, betul. Nah, Gasip ini kita kan tahu sendiri bahwa termasuk kerajaan tertua juga. Walaupun mungkin tidak begitu familiar. Tapi yang tahu itu hanya orang-orang tua dulu. Tertentu yang tahu bahwa Gasip itu juga merupakan kerajaan ternama ya. Jadi dari 1892 itu Tualang sudah ada. 1892. Iya. Nah, kemudian masalah siapa yang dituakan atau yang memimpin dulu mungkin ya di kampung Tualang itu. Sorry Wak, maaf Wak, aku potong. Ini Wak berani menyatakan 1892 ini kan acuannya seperti apa nanti kan takutnya gini. Sorry Wak, ini menarik nih. Takutnya orang-orang protes nih. Wak Idang ini sok tahu nih. Banyak bisa dia jamin nggak bahwasanya memang Tualang itu dahulunya 1892? Apa yang meyakinkan Wak Idang menyatakan itu Tualang itu 1892? Sorry nih Wak, ini agak ya semacam dorongan juga ya. Saat itu Wak tak tahu apakah Wak pada saat itu terlalu tinggi berimajinasi ya, atau memang Wak memang tertarik pada saat itu bagaimana Tualang ini dikenal naik
dikenal orang lah, dikenal, luas. atau mungkin jangan hanya sekedar Omongan aja. omongan orang begini begitu, kita coba mengadakan semacam observasi lah Mas Oh, ya. iya betul, Pak. Jadi kami coba kumpulkan beberapa tokoh. Betul. Pada saat itu kalau masih ada 11 tokoh yang memang mereka hidup di zamannya ya. Betul. Termasuklah Pak Ruslan ini. Bapak Babe ya. Ya. Nah, pada saat itu kita coba bikin semacam dokumen kecil ya. Iya, betul. Kecil. Kita coba cari. Jadi kebenarannya dari, Pak ya. Dari itu tadilah munculnya pendapat-pendapat itu yang kami coba olah ya. Oh ya, jadi digabungkan lah Digabungkan lah. jadi satu gitu.